Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Ibu Dina Septiana Dewi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi menyimpulkan isi teks eksposisi, di antaranya gagasan umum dan gagasan khusus, serta jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan umumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Simak dengan baik ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur dari teks eksposisi. Ada 3, yakni tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Pertama adalah tesis. Tesis yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut dengan penutup atau simpulan. Coba perhatikan kembali teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram pada halaman 60. Mari kita analisis struktur teks eksposisinya bersama-sama. Yang pertama, tesis, yaitu ada pada paragraf pertama yang menyatakan jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian tersebut disebut dengan tesis karena mengenalkan permasalahan utama yang memungkinkan hutan Indonesia bisa musnah. Bagian itu kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks eksposisi tersebut. Selanjutnya rangkaian argumen, yaitu ada pada paragraf kedua yang menyatakan pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, paragraf ini merupakan rangkaian argumen karena berisi argumen atau pendapat dari penulis mengenai teks tersebut. Kemudian, penegasan ulang atau penegasan kembali ada pada paragraf terakhir teks tersebut yang menyatakan rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, bagian ini merupakan bagian penegasan ulang karena menegaskan kembali argumen yang sebelumnya. Setelah kita mengenal struktur dari teks eksposisi, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya, topik yang kita bahas tadi, penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contohnya, kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan namun. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Contohnya, kata diharapkan,
memprihatinkan, mengagumkan, memperkirakan, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya diawali dengan berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif ini bisa disebut juga ajakan. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata-kata yang bermakna sebenarnya, tidak dibuat-buat. Setelah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, semoga adik-adik bisa mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang diperdengarkan dan dibaca. Sampai di sini dulu pembahasan singkat kita mengenai teks eksposisi. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.